Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadabbura wa tadhkir wan nafa wal intifa wal hatala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair wa ibtigha maqatil wa tawbi wa qurbi. Allahumma ja'al majalisana wa jalisa rasulillah wa lailina rasulillah wa syah sudurana bi ulumi rasulillah wa atlik al-sinatana wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Furudul ghusli ithnani an-niyatu wa ta'mimul badani bil ma'i. Setelah sebelumnya kita membahas perihal apa-apa saja yang menyebabkan seseorang itu menjadi wajib untuk melakukan mandi. Jadi mujibatul ghusli, sesuatu yang mewajibkan seseorang untuk melakukan mandi. Mandi apa ya? Mandi wajib. Nah, lalu kita sekarang masuk ke dalam fardu di dalam mandi wajib. Musannif mengatakan bahwasanya bila seseorang itu mandi wajib, itu setidaknya dia memiliki dua rukun yang perlu dia lakukan. Yang pertama itu adalah niat, yang kedua itu mengalirkan air ke seluruh tubuh. Mengalirkan air ke seluruh tubuh. Nah, itu dulu. Kita masuk ke dalam niat. Nah, niat sebagaimana biasa ibu dan bapak lakukanlah. Niat itu berarti apa? Qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Sama seperti wudu, berarti kita berniat di awal kita membasuh. Tapi kalau wudu di awal membasuh kita wajah. Sedangkan dalam mandi itu sampean bebas saja. Mau dimulai dari bawah silahkan, mau dimulai dari atas silahkan, mau dimulai dari tengah badan silahkan. Yang penting di awal membasuh sertakan niat di sana. Lalu apa niatnya? Niatnya itu mengangkat janabah atau menghilangkan hadas besar yang kita biasanya. Mengangkat hadas besar. Apabila habis haid pun bagaimana? Maka berarti bisa mengangkat hadas haid. Sengaja aku misalnya mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar karena haid, ya kita tambahi karena haidnya, atau habis nifas karena nifas. Sudah. Atau misalnya habis melahirkan. Jadi beda antara melahirkan lawan nifas. Melahirkan itu adalah prosesnya, sebagaimana pertemuan sebelumnya. Melahirkan itu ya kita kayak melahirkan biasanya. Kalau nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Kadang mungkin agak terlambat. Jadi bisa kita di situ mandi, habis itu kan pas ternyata keluar nifas. Karena setelah saya nifas mandi pulang. Lalu cukup aja sebenarnya seseorang itu bila berniat, yaitu niat misalnya sengaja aku mandi wajib. Seandainya kan menggunakan sebab-sebab yang lain sudah cukup kan Bapak. Kalau air misalnya kan diingat buat karena nifas, karena haid atau karena janabah, karena seandainya kalau air kan ada apa cukup bila pian sudah berniat sengaja aku mandi wajib. Atau sengaja aku mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Hadas sudah cukup itu. Atau mengangkat hadas
Nah, kenapa seseorang itu kada diwajibkan mandi kecuali hadis yang menyebabkan itu adalah hadis besar. Nah, jadi cukup aja dengan menghilangkan hadis ya. Tapi kita mandi, sengaja aku mandi untuk menghilangkan hadis cukup. Nah, cuman paling nyaman tuh yang mana pun mudah ingat sengaja aku mandi wajib, misalnya untuk menghilangkan hadis besar yang ada pada tubuhku karena janabah, karena ini. Nah, jadi yang dilejari orang-orang dulu, guru-guru kita itu adalah niat yang paling utama, niat yang paling afdal. Kan usah lagi kita kurang-kurangi bila kita sudah terbiasa dengan yang sempurna tadi, dengan yang utama. Cukup deh, lanjutkan aja lagi. Nah, jangan kita cuman sekadar sengaja aku mandi maka kada sah. Kada berbuat mandi wajibnya. Nah, kada sah kayaknya. Jadi kada cukup kita bila sengaja aku mandi atau sengaja aku toharoh. Kenapa? Karena toharoh itu ada yang namanya menghilangkan hadas, mengangkat hadas, ada yang menghilangkan najis. Nah, bila kita sengaja aku bersuci aja. Bersuci apa? Bersuci itu kan ada mengangkat hadas, ada yang menghilangkan najis. Nah, jadi dua itu berbeda. Kada boleh kita pengen mandi wajib sengaja aku mandi misalnya tadi untuk bersuci itu aja kada kawa. Kada dibuat mandi wajibnya, kada. Nah, kada kawa kada boleh. Nah, jadi mandi wajibnya tuh menjadi yang utama, sengaja aku mandi wajib. Lalu kita sebabkan untuk mengangkat hadas besar. Karena apa? Karena janabah, misalnya seseorang itu habis berhubungan atau keluar mani dan atau misalnya karena haid atau karena nifas. Karena Allah Ta'ala silahkan lagi. Nah, biar itu adalah niatnya. Nah, cuman kadang ada di sini, maka wajib bagi orang salisul mani. Salisul mani itu aja kita biasanya bila pengen tahu ada orang tuh yang biasanya berkamih tuh bisa tajicir. Cuman ini lain kami mani. Nah, dan ini seumpama ya, dan ini sebujurnya penyakit. Nah, ini penyakit. Nah, kalau kita yang sehat-sehat insya Allah lain kada. Nah, maka orang itu karena niatnya bukan menghilangkan hadas besar, tetapi adalah istibahatis sholat untuk supaya boleh melaksanakan sholat. Ini sama kayak orang nang berwudu. Berwudu itu apabila seorang itu ternyata orangnya itu bakal mengingat cicir terus, yang mana itu kan penyakit juga. Nah, lain kayak kita misalnya berkamih kadang sampai menuntung, itu lain. Nah, jadi niatnya nanti orang berwudu kayak itu sebagaimana pertemuan sebelumnya. Nah, dia harus sengaja aku berwudu untuk istibahati sholat agar bisa melaksanakan sholat, untuk boleh melaksanakan sholat. Kada boleh mengangkat hadis kecil. Kenapa? Karena hadis kecilnya datang terus. Nah, kada boleh. Nah, jadi bagi orang yang kayak itu tadi keadaannya harus sampai waktu dulu hanya boleh berwudu. Itu belum bebersih dulu sampai sudah bersih, yakin bersih, sudah bersih, tinggal dilapisi apakah kata dikabeti kah atau dikabet lah. Nah, hanya berwudu sembahyang lagi langsung kada boleh dalam bed. Nah, ini untuk yang pertama. Nah, niat. Yang kedua, mengalirkan air ke seluruh tubuh. Jadi tubuh di sini masuk kulit, masuk kuku panjang. Umpama kuku ada yang panjang bila mandi wajib dibasuh harus kena bajunya. Sya'aran di sini rambut bulu-bulu, hendak yang tabel kah hendak nang tipis kah maka wajib. Nah, bila mandi wajib itu wajib karena umpama kita nih katiak misalnya jarang tak alir akan banyu maka buka hulu katiak bila kita mandi wajib. Nah, kita alir akan air ke situ. Nah, habis itu pulang lipatan tubuh kita misalnya habis itu di sini kita kenakan banyu di belakang telinga kita misalnya. Nah, sekalipun kaina rambut kita misalnya labet misalnya ini biasanya beginian rambut labet, maka itu otomatis ketika dia mandi wajib harus basah sabarataan. Bahkan umpama tak ikat rambutnya nih harus diluruskan dulu supaya banyu itu kawas sampai. Bahkan ikatan rambutnya
Habis itu lagi apa? Biasanya ada bahkan di sekitaran kemaluan, di selangkangan biasanya. Mohon maaf. Nah, itu juga perlu kita besok. Bahkan di farjinya perempuan, biasanya apabila ia duduk untuk mengkodok hajat, misalnya ada sesuatu kan, di situ dia harus dibesok. Nah, tapi bukan yang di dalam farjinya, kada perlu sampai ke dalam banget kada usah. Nah, habis itu jangan kada usah yang zahir-zahir aja, kada boleh juga yang sampai ke dalam hidung misalnya kada. Nah, jadi istinsyak atau nama hirup banyak ke hidung itu hukumnya sunnah. Nah, sunnah dalam mandi wajib, sunnah dalam berwudu. Nah, dan ikatan-ikatan rambut. Nah, ini kada wajib dibasuh apabila in aqada binafsihi. Nah, bila inya itu secara tak ikat secara sendiri, secara alami. Nah, cuman kita usahakan tetap kita luruskan, kita usahakan seapa kita mampu alirkan air ke sana. Nah, dan wajib juga kita menyampaikan air itu umpama ke betis kita nih. Nah, apalagi di sela-sela betis kita umpamanya biasanya antar jari itu saling beriket tuh makannya. Nah, usahakan dibuka kawan supaya mengalir akan. Nah, itu aja. Nah, jadi nyaman mandi wajib ini kada banyak niat dan mengalirkan air ke seluruh. Sudah itu seluruh tubuh ini sampai yang zahir-zahirnya, bahkan sampai rambut-rambut tadi yang lebat, bulu-bulu yang lebat itu juga wajib terkena air, teraliri oleh air. Nah, itu diantaranya. Lalu kita masuk ke dalam sunnah-sunnahnya mandi. Banyak sunnah mandi ini. Yang pertama berdiri. Pasti berdiri. Kenapa? Karena dengan berdiri itu sudah pasti banyak mengalir. Ta'aliri. Lalu yang kedua menghadap ke kiblat mandinya. Lalu yang ketiga berwudu, yang keempat membaca bismillah, ya mungkin dalam hati aja. Wa ta'ahudul ma'atif. Nah, ini berusaha kita untuk memperhatikan sela-sela lipatan-lipatan tubuh. Nah, biasanya di ketiak, di telinga itu buju-buju diperhatikan. Nah, mengalirkan air ke seluruh tubuhnya itu wajib. Nah, di sini yang sunnah itu adalah kita bujuk memperhatikan. Nah, kenapa mungkin ada potensi kita kaina di situ air itu kada teraliri. Waddal, menggosok-gosok, digosok. Wattaslis meniga kali, lalu watartib af'alihi dan urutan dalam pekerjaannya. Nah, itu kita yang pertama basuh dahulu kedua telapak tangan kita basuh. Kemudian kemaluan dan sekitaran kemaluan itu dibasuh sebelum mandi wajib nih. Nah, lalu habis itu berkumur-kumur beristinsyak. Nah, bagi yang kawan kemudian berwudu dengan wudu yang sempurna. Berwudu. Nah, wudunya niatnya apa di situ? Nah, bisa meniatnya itu untuk sunnah mandi wajib. Nah, sengaja aku berwudu untuk sunnah mandi wajib apabila pian kadada berhadas kecil. Nah, bila pian berhadas kecil berarti sengaja aku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil. Sudah. Kemudian ta'ahudul ma'atif. Nah, kenakan air kita tuh buju-buju kita perhatikan air di ketiak, kemudian membasuh kepala. Nah, kemudian sebelah kanan awak, lalu yang di depan, habis itu sebelah kanan pulang yang di belakang. Nah, kayak itu pulang yang di depannya sebelah kiri, kemudian yang di belakang sebelah kiri. Nah, itu di antara urutan-urutan mandi. Cuman ulun yakin aja bapak-bapak dan ibu-ibu di sini sudah tahu aja, ini hanya sekedar kita mengulang-ulang kembali. Pokoknya intinya niat di awal pian membasuh badan, baik itu mulai bawah. Kalau misalnya kan bila mandi itu subuh, mandi wajibnya subuh, biasanya ada kalau pindah kenapa-napa bila langsung mengubah kepala aja, berarti matan bawah boleh ya, boleh aja.
Nah, kalau air tubuh takajud bila langsung di tubuh bagian atas yang disimbol, jadi bergamat matan nggih Bapak. Nah, kenapa? Karena di dalam mandi wajib, nah itu kadede urutan harus yang di kepala dahulu kadede, yang penting mengalirkan air ke seluruh tubuh. Bahkan dalam mandi wajib pun kadede di situ pokoknya harus mualah tuh berturut-turut. Nah, jadi bisa saja seseorang itu mandi itu setengah dulu, mandi wajibnya itu setengah awak dahulu, nah lalu karena setengahnya pulang bedudi kawah aja juga. Nah jadi kadede yang namanya berturut-turut. Nah itu diantara sunnah-sunnah mandi wajib. Nah lalu ada beberapa keadaan kita tuh disunahkan mandi. Nah ini beda. Tadi tuh sunnah mandi wajib, kalau ini mandi yang disunahkan. Banyak diantaranya tuh mandi sembahyang Jumat. Ini bagi yang hendak hadir sembahyang Jumat. Nah, wadah kita ini lalakian aja, tapi bila di belahan dunia yang lain, itu kadang ada bibinian juga umat sembahyang Jumat. Nah, bila yang demikian berarti bibinian yang hadir sembahyang Jumat juga sunnah untuk mandi. Lalu ada sembahyang Id. Nah, sembahyang Id, nah itu biasanya untuk hari Idul Adha, Idul Fitri. Nah, jadi karena itu harinya yang disunahkan, karena sebab harinya itu bahkan orang yang haid pun disunahkan untuk mandi sunnah hari raya. Nah, habis itu seperti itu juga sembahyang istisqa, sembahyang khusuf dan kusuf. Kenapa? Karena di dalam salat istisqa, di dalam salat gerhana matahari dan gerhana bulan, di situ kita kayaknya berkumpul dengan banyak orang. Segala sesuatu yang kita berkumpul dengan banyak orang itu kita disunahkan terlebih dahulu untuk mandi. Nah, lalu diantaranya juga Islamnya seseorang mu'alaf. Nah, jadi mu'alaf itu juga disunahkannya. Kenapa? Mungkin barangkali ketika dia itu selama dia masih sebelum mu'alaf itu ada sesuatu yang mewajibkannya mandi wajib. Nah, ternyata ada haid, misalnya orang itu ada misalnya bermimpi kah. Nah, lalu ini kan ada boleh mandi wajib. Karena niat di antara syarat mandi wajib itu, di antara rukun mandi wajib tadi itu ada niat. Sedangkan syarat-syarat niat itu adalah orang yang berniat harus Islam. Nah, dan yang belum Islam. Nah, jadi kita ada boleh kada sah mandi wajib sekalipun yang mandi wajib dalam keadaan dalam keadaan kafir tadi. Nah, kada sah. Nah, lalu disunahkan nanti setelah ia mu'alaf, setelah mu'alaf itu dia mandi. Lalu orang yang selepas gila, sadar dari gilanya, lalu pulang orang yang habis pingsan, nah itu dia mandi wajib, dia mandi sunnah mandi, dia itu mandi. Dan bagi orang yang memandikan mayit, nah maka disunnahkan. Di sini bagi orang yang Islam kafir, Islamnya seseorang yang kafir, apabila dia itu tidak ada junub selama ia kafir tadi, atau seseorang yang gila selama ia tidak ada junub yang mewajibkan mandi wajib selama dia gila, atau orang yang pingsan selama dia pingsan tadi tidak ada mengeluarkan sesuatu yang mewajibkan dia mandi, maka hukumnya sunnah ia mandi. Nah, bila ingin mengeluarkan maka jadi wajib. Nah, jadi karena bilanya ada mungkin orang yang mu'alaf, nah itu disuruhnya untuk mandi wajib. Nah, karena barangkali selama dia dalam masa-masa sebelum mu'alafnya dia itu ada haid kah, tadi ada ihtilam. Nah, ini untuk mengalah tadi pernyataan ulun sebelumnya yang salah dalam menyampaikan. Nah, lalu kita sedikit untuk makruh. Nah, kita pulang ada makruh di dalam mandi. Nah, makruh di dalam mandi itu sama kayak makruh di dalam berwudu. Nah, sama aja pian. Ya apa aja makruh di dalam berwudu tuh. Nah, kayak itu juga makruh di dalam mandi. Sama. Nah, lalu bagi orang yang junub, orang yang junub ini ada makruh-makruhnya dia.
Yang pertama, seseorang yang memiliki junub tadi makruh ia tidur. Ada makruh guring bila pada berwudu terlebih dahulu orang yang junub tadi. Lalu kada boleh berjima, berhubungan suami istri. Lalu itu hukumnya makruh. Lalu makruh pula seseorang yang junub tadi makan dan juga makruh ia minum sebelum dia berwudu dan membasuh kemaluannya. Nah, jadi membasuh dulu kemaluannya, basuh dulu hanya berwudu. Setelah itu barunya anak makan, anak minum, misalnya anak guring nggak pulang. Nah, tapi boleh-boleh aja karena demikian karena hukumnya cuman makruh. Nah, mungkin hanya itu yang dapat ulun sampaikan. Mungkin insyaallah pertemuan ke depan kita akan membahas tentang nawaqidul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Insyaallah pertemuan yang datang di hari yang sama, di waktu yang sama. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Ulun meminta maaf jika kalau ada kesalahan di dalam menyampaikan. Dan jika kalau ada yang tidak paham silakan saja pian takunkan, ada masalah juga. Mudah-mudahan yang sedikitnya ada manfaatnya bagi kita, bagi keluarga kita, bagi tetangga kita, dan bagi kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Al-hadiniyah al-fatihah. Amin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim